Oke, kita kembali ke channel Case Close pada hari ini di edisi ke-98 hari Sabtu 22 Maret 2025. Redaksi Case Close mengundang tokoh muda Bali. Dia seorang wanita dari Kabupaten Gianyar dengan usia yang cukup muda dari Partai PDI Perjuangan dan duduk sebagai anggota Komisi 4 DPRD Bali. Tidak lain dan tidak bukan adalah Putu Diah Pradnya Maharani. Selamat siang, Diah. Selamat siang, terima kasih. Kami mengundang Diah ke Case Close ini semata-mata untuk memberikan pencerahan yang positif bagi publik, ya, bagi publik. Dan kita di sini memberikan hal-hal yang benar, sebenar-benarnya, dan tidak menjudge orang lain, tidak boleh menjelekkan orang lain, tapi semuanya harus faktual. Sebelumnya saya tertarik akhirnya dengan nama ya. Ya. Apakah ideologinya Bapak atau Ibu kok ada mengidentifikasikan atau mengidentikan dengan nama Puan Maharani? Kira-kira ada nggak hubungannya? Pradnya Maharani, Pradnya Maharani dengan Puan Maharani. Kira-kira ada nggak hubungannya itu? Ini saya sempat bertanya juga nih sama papa sama mama yang panggilnya. Saya tanya, arti nama saya itu apa? Karena sebelumnya waktu masih kecil kan nggak pernah nanya. Pada saat saya turun ke masyarakat, sepertinya banyak sekali yang bilang namanya bagus sekali, namanya menarik sekali, dan banyak yang menginterpretasikan nama saya juga. Jadi saya iseng nanya, ini namanya datangnya dari mana? Nah, kalau Putu itu kan anak pertama. Putu Diah itu katanya dari mama kalau nggak salah, karena suka nama Diah. Terus Pradnya Maharani. Pradnya itu kalau nggak salah itu kepintaran ya kalau dalam bahasa Bali atau Sanskerta. Nah, Maharani ini awalnya itu karena papa kan Mahayastra. Jadi saya biar ada mahanya juga, tapi karena cewek ya, jadinya Maharani. Dan kalau saya dengar juga itu artinya sebuah ratu, a great queen. Itu yang saya dengar dari teman-teman saya dari India juga. Semuanya mempunyai nilai positif ya. Berarti tidak kalau begitu story-nya, berarti Maharani itu diambil dari kata Mahayastra ya. Maharani memang mempunyai fakta kecemerlangan di sana, arti Sanskertnya. Terus kalau Diah ini ya memang harus menyimpulkan seorang perempuan cantik, baru namanya Diah gitu. Ya, berarti mempunyai makna. Semoga apa yang dicita-citakan oleh si pemberi nama, entah papa atau mama, itu menjadi realita dalam tampilanmu sebagai politisi ya. Itu harapan kami dari Case Close seperti itu. Dia sekarang ini diundang sebenarnya sebagai anggota DPR, sebagai orang yang lahir di lingkungan politisi PDI Perjuangan ya. Kita ingin mendengarkan sebagai tokoh muda yang baru umur 22 tahun. Raihan suara yang begitu besar untuk PDI Perjuangan di Dapil Bali ya, dari Kabupaten Gianyar untuk provinsi. Apa pendapat dia tentang tren sekarang ya dalam kaitan Undang-Undang 16 2019 tentang batas usia perkawinan? Ya. Terus di Bali banyak sekali kawin itu usia muda. Bahkan sudah menjadi budaya. Sebagai seorang politisi, sebagai seorang tokoh muda yang sudah mulai berkiblat di dunia politik Bali, apa tanggapan dia terhadap tren seperti sekarang ini? Baik, kalau saya mulai mungkin dari posisi saya sebagai anak muda yang masuk di dunia politik, yang kalau di Bali itu sangat jarang, apalagi seorang perempuan dengan umur yang masih sangat muda, bisa dibilang baru lahir gitu kalau di dunia politik. Karena kalau waktu saya lihat momentum pencalonan
untuk anggota DPRD Provinsi Bali itu batas usia kan 21 tahun. Pada saat itu saya umurnya pas kali 21 tahun. Karena kalau saya telat lahir lagi 3 hari, itu saya sudah tidak bisa mencalonkan diri. Karena ada batas usia yang harus dipenuhi. Jadi pertama saya bersyukur sekali perjalanan saya untuk masuk ke dunia politik itu bisa dibilang mulus dan suportif sekali dari teman-teman, dari keluarga, teman-teman di DPC Kabupaten Gianyar dan fraksi-fraksi mendukung sekali karena memang dibutuhkan sosok perempuan, apalagi kan harus memenuhi kuota perempuan juga, anak muda untuk mewarnai dunia politik khususnya ada di Bali. Jadi pertama saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya untuk semua dari keluarga, teman-teman semua fraksi dan semua masyarakat yang mendukung saya. Dan dengan ini waktu saya kembali dari Singapura untuk berkuliah sebelumnya untuk S1, pada saat langsung ke Bali saya langsung turun ke masyarakat karena menutupi ketidakhadiran saya selama beberapa waktu sebelumnya. Iya betul, untuk kuliah soalnya. Jadi saya langsung turun dan waktu itu ada kan kalau di Bali musim orang nikah, ada dewasa untuk menikah. Nah saya banyak sekali dapat undangan, dan saya kaget-kaget datangnya. Lah ini pengantinnya pada hamil duluan begitu. Nah di sana saya mulai mempertanyakan, saya mulai bertanya-tanya begitu, dan memang bisa dibilang 8 atau 9 dari 10 undangan yang saya hadiri itu kasusnya pengantinnya sudah hamil duluan. Dan di sana saya kaget, jadi apakah Bali yang saya tahu sebelum saya pergi dari sini untuk berkuliah sudah berubah? Bagaimana value seorang perempuan, seorang wanita di Bali itu sepertinya sudah berubah. Nah di sana saya mulai bertanya-tanya dan semakin kesini itu sepertinya semakin parah karena saya banyak menghadiri forum-forum kepemudaan. Di sana saya banyak mendengar dari teman-teman yang dari organisasi di luar Bali itu banyak bertanya, ini untuk di Bali sudah menjadi budaya ya untuk orang hamil dulu baru nikah, sudah jadi budaya. Nah kita sebagai orang Bali, apalagi sebagai perempuan, jujur saya merasa tersinggung karena sudah jelas jawabannya bahwa jawabannya kan tidak. Dengan tegas saya bisa bilang jawabannya tidak, ini bukan budaya kita karena ini sangat mendegradasi value daripada seorang perempuan Bali menurut saya. Jadi dari sana saya banyak sekali mendapatkan impresi-impresi dari teman-teman di luar Bali, bahkan ini sudah menjadi budaya dan sudah dinormalisasi, padahal bukan. Ini kan mempengaruhi sekali citra Bali, citra Bali yang sangat menjunjung tinggi moral, etika, budaya dan tradisi. Itu menurut saya marwah Bali itu ada di sana. Dan kalau sampai ini tercela, apalagi mendegradasi value daripada seorang perempuan Bali dengan menjadikannya sebagai, mohon maaf, objek begitu ya kalau saya melihatnya, objek untuk kalau bisa dibilang tes kesuburannya begitu, mohon maaf kalau agak kasar. Jadi ini sangat mencela sekali seorang perempuan Bali yang menurut saya perempuan Bali itu sangat-sangat kuat, sangat-sangat kuat. Nah ini menurut dia, kekeliruan atau kejadiannya ini semata-mata karena pergaulan yang bebas atau tidak, atau kurang pendidikan moral dari lingkungan keluarga itu. Nah, sebagai anak muda mestinya ini mempunyai analisis tersendiri karena secara usia kan mempunyai tataran yang mendekati lah ya. Ini menurut dia ini itu karena pendidikan moralnya yang kurang atau karena pengaruh handphone, teknologi atau lain sehingga kebablasan. Seperti apa menurut dia? Baik. Dan seperti apa solusi kira-kira yang bisa ditawarkan dari seorang dia yang juga anggota DPR di Komisi 4 DPR Provinsi Bali? Kalau ini sebetulnya permasalahannya bisa dibilang kompleks. Kita tidak bisa pinpoint satu alasan, karena ini saja atau karena itu saja, karena menurut saya ini semua jadi adonan kue yang jadi satu. Multiple lah ya alasannya ya. Betul. Jadi kalau saya rangkum,
bagaimana ini bisa menjadi sebuah fenomena yang akhirnya dinormalisasi oleh masyarakat. Itu pertama saya harus bicara tentang budaya patriarki yang ada di Bali, yang tentunya ini sudah hampir seluruh dunia mempunyai budaya ini dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau tentang budaya patriarki tentu ini sudah mengakar ya bisa dibilang, karena bahkan saya ingin mengutip dari Luz Irigaray itu pada saat feminisme wave kedua di Amerika Serikat ini agak keras. Jadi beliau mengatakan bahwa patriarchy was a supra-historical system that was the prototype of all kind of oppressions. Jadi artinya patriarki itu adalah sebuah sistem yang supra-historical, jadi sudah ditarik bertahun-tahun yang lalu, yang bisa dibilang ini menjadi prototype daripada segala jenis penindasan yang ada di dunia. Jadi memang budaya patriarki ini sudah sangat-sangat bisa dibilang susah sebetulnya untuk benar-benar dihilangkan. Jadi mungkin sampai sekarang pun beberapa mungkin masih menganut sistem patriarki ini, beberapa budaya ataupun individual tentunya. Jadi ini juga di Bali termasuk, bisa dibilang termasuk, dan juga tambah lagi teknologi sosmed yang membuka pintu lebih luas lagi terhadap, memberikan ruang lebih luas ya. Iya, ruang lebih luas lagi terhadap budaya-budaya yang seharusnya kita tidak tiru, yang kita tidak punya. Apalagi anak-anak yang sekarang itu umur bisa dibilang umur 2 tahun udah pegang HP, udah pegang handphone. Nah, itu sangat-sangat berbahaya sekali karena mereka itu bisa dibilang kan kaum rentan ya, masih balita, otaknya masih menyerap semua yang masuk ke dalam pikiran mereka. Jadi untuk di lingkungan keluarga terutama ini menjadi benteng yang pertama untuk kedepannya kita bisa menilai suatu hal termasuk pernikahan yang memang harus direncanakan matang-matang, finansial, kesehatan, dan juga kesiapan diri, mental, finansial dan fisik terutama untuk melahirkan seorang anak begitu. Jadi ini semua adonan berkumpul jadi satu, dan bisa dibilang setiap kasus itu kan berbeda-beda ya. Kadang ada yang memang tuntutan budaya yang menurut saya sekarang sudah tidak terlalu banyak ya, mungkin di negara lain ataupun daerah Indonesia yang lain pernikahan dini itu kalau tidak salah di budaya Dayak kalau nggak salah masih ada umur 15 tahun harus menikah gitu. Tapi di Bali menurut saya orang menikah juga budaya saya tidak pernah dengar ada umur di bawah 19 atau 18 tahun. Jadi memang ada tuntutan mungkin yang sudah hamil duluan. Nah, ini yang sebetulnya harus kita bentengi. Itu yang harus dijaga ya. Iya, harus dijaga. Berarti di sini kan pendidikan moral yang harus kita ini kan. Nah, itu dan paling penting. Pemahaman kadang-kadang kan menganggap tabu kalau memberikan pendidikan seks kepada anak-anak di usia dini ya. Padahal di lain sisi di sana mempunyai nilai positif sebenarnya. Seperti apa tanggapan dia soal ini? Apakah itu penting pendidikan seks dini atau dibuat sebuah kemasan biar menjadi tidak tabu di publik? Seperti apa pendapatnya dia itu? Kalau pendidikan seks sendiri bahkan di daerah yang terpencil yang belum tersentuh sosialisasi termasuk pendidikan seks ini masih terjadi pernikahan dini. Jadi kita tidak bisa bilang karena pendidikan seks ini anak-anak jadinya penasaran, anak-anak jadinya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan. Ingin mencoba gitu. Begitu. Jadi kita tidak bisa bilang karena pendidikan seks inilah satu-satunya alasan untuk melakukan hal tersebut. Karena faktanya banyak yang di daerah-daerah di pedesaan khususnya ya, yang masih belum ada pendidikan seks tapi masih melakukan begitu. Jadi kalau pendidikan seks sendiri penyampaiannya yang penting, penyampaiannya supaya anak-anak itu tidak salah kaprah, anak-anak itu tidak menjadi penasaran, itu yang harus penting, kemasannya seperti berarti yang Paman formulasinya atau memformulanya itu yang harus tetap diberikan tapi dengan formulasi yang benar begitu ya maksudnya. Iya betul. Terus
Sehingga tagline seperti kalimat tadi, sing bling sing nganten gitu ya, bahasa Balinya. Atau kalau dulu zaman saya bahkan dulu itu sudah dinyanyikan. Ngaba gender ngaba suling, tonden nganten subebling itu sehingga di kondisi zaman yang begitu maju, teknologi yang begitu tinggi, dunia dalam genggaman, itu masih terjadi. Itu semata-mata karena lingkungan di kampung, di desa, karena atau pergaulan? Kalau itu saya bilang kalau di pedesaan tipe dari masyarakat daripada di kota kan berbeda. Karena kalau di kota kita sebagai individual itu sepertinya lebih individualis, lebih fokus bekerja begitu, dan lebih tidak mendengarkan apa kata orang karena orang-orang mungkin sudah bekerja, sudah punya kesibukannya sendiri. Tetapi kalau di desa banyak masih omongan pisage kan seperti itu ya. Omongan pisage sampai waktu itu saya pernah menjadi narasumber di salah satu kampus. Ada seorang siswa perempuan juga. Saya menyampaikan materi tentang perempuan ini, woman empowerment, dan dia bercerita sampai nangis karena dia sangat ingin untuk bisa menjadi perempuan yang tangguh dan mandiri, menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Tetapi tetangga-tetangganya berbicara, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi juga nanti tinggal di rumah dan menikah. Akan di dapur gitu ya, ceritanya ya. Dan itu dua siswa sampai menangis bercerita. Jadi ini masih sepertinya menjadi tali yang menarik perempuan untuk maju, untuk bisa berdiri dengan sendiri, untuk bisa mandiri, independen, dan meraih mimpi mereka. Jadi ini bisa dibilang budaya di desa yang masih close, yang masih dekat ya? Masih dekat, sangat-sangat memperhatikan apa yang orang pikirkan. Itu yang menjadi salah satu faktor juga yang membentuk pemikiran mereka, apalagi kalau misalkan mereka tumbuh dan besar di satu lingkungan tersebut, bertemu dengan orang-orang yang sama, dan mereka, orang-orang itu menteriakkan mereka bahwa perempuan harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi itu akan membentuk mindset mereka secara sadar ataupun tidak sadar. Jadi ini yang harus kita gencarkan juga di selaku saya sebagai anggota DPRD provinsi, mensosialisasikan bagaimana kita sebagai perempuan harus berdaya juga. Kita sebagai perempuan harus mandiri, harus independen. Dan ada satu jargon yang sering saya sampaikan begitu kalau ada seminar, yaitu kita harus menjadi manusia yang berdaulat. Nah, artinya berdaulat seperti? Nah, kalau karena saya anak HI ya, anak hubungan internasional, jadi saya meminjam frasa kedaulatan. Saya meminjam frasa kedaulatan kalau di suatu negara itu kan artinya negara mempunyai kemandirian dia. Jadi keputusan tertinggi ada pada negara tersebut, mereka merdeka. Mereka bisa memutuskan apa yang menjadi peraturan dan lain sebagainya dalam negara tersebut. Jadi kita pun seperti itu. Kita sebagai individual, kita mempunyai kepemimpinan atas diri kita sendiri untuk meraih mimpi kita, untuk jalan mana yang akan kita tempuh yang tentunya berdampak positif pada diri kita dan juga orang lain. Jadi saya ingin untuk anak-anak, untuk sesama perempuan, sesama anak muda maupun laki-laki ya, kita juga mempunyai kepemimpinan atas diri kita, dan apapun orang katakan yang membuat kita jatuh itu kita abaikan, karena mimpi kita itulah yang harus kita fokus. Kita benar-benar harus berdiri dengan sendiri, berlari menuju mimpi kita begitu. Untuk menjadi sebuah realisasi. Ya, betul. Oke. Nah, dari berita di media, perceraian di Bali, khususnya Pengadilan Negeri Denpasar, cukup tinggi ya. Dan dari data yang kita himpun, kebanyakan perceraian itu adalah juga di usia dini. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, khususnya dalam kaitan dengan perceraian ini, apa saran Gek? Apakah perlu semestinya memberikan
mungkin kan tidak menutup kemungkinan anggota DPR memberikan konseling kepada publik atau kepada masyarakat. Seperti apa atau apa yang ada di dalam benak dia sebagai anggota DPR untuk mengantisipasi perceraian yang begitu besar dan itu terjadi di usia dini sebuah perkawinan. Mungkin karena faktor usia, kesiapan mental atau apa. Seperti apa harapan dia untuk itu? Baik, kalau untuk perceraian dan pernikahan dini memang kecenderungannya untuk anak-anak yang menikah di usia yang belum mereka siap itu bakal bercerai. Karena balik lagi seperti yang dikatakan, udah kesiapan mental, fisik, finansial, dan yang lain sebagainya. Dalam sebuah pernikahan kan tidak gampang walaupun saya belum menikah begitu. Jadi di dapil saya sendiri pun di Gianyar saya mendengar kasus perceraian itu yang paling tinggi di antara kasus-kasus yang lain, di antara kasus narkoba bahkan. Jadi ini mengejutkan sekali dan banyak memang usia-usianya masih dini begitu. Jadi ini memang menjadi satu lingkaran bisa dibilang untuk anak-anak yang masih belum siap begitu. Jadi kalau untuk dari saya yang mungkin bisa saya himbau kepada anak-anak, rekan-rekan pemuda-pemudi yang ada di Bali khususnya ya. Nah, yang pertama itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita terlebih dahulu yang pastinya. Itu yang saya bilang benteng tadi. Kita harus mempunyai kepemimpinan atas diri kita, mempersiapkan finansial karena sekarang di ekonomi yang sekarang kan sepertinya tidak baik-baik saja. Nah, itu finansial, kesehatan fisik, mental, harus cek kesehatan dulu sebelum kita menikah. Kan ada tes pranikah. Nah, ini saya kaget, banyak banget yang belum tahu. Banyak banget yang belum tahu bahwa ada tes pranikah. Nah, itu kan dicek dulu kesiapan apakah kita bisa mengandung dan lain sebagainya. Itu harus dicek dulu sebelum kita melangsungkan pernikahan. Dan juga mental seperti counseling itu saya sangat terbuka sekali mendengar cerita-cerita dari teman-teman begitu. Dan juga saya ingin untuk teman-teman yang ikut counseling itu jangan dipandang negatif. Jangan diberikan kata-kata yang mereka punya jangan dijudge secara negatif, apalagi dipengaruhi secara psikologi bahwa itu negatif ya. Iya, betul-betul karena itu juga untuk kebaikan kita sendiri dan juga orang lain. Dan untuk selaku saya di anggota DPRD provinsi, ada waktu itu saya rapat bersama dengan KPAD dan dinas terkait bersama Komisi 4 juga yang membidangi ini kesejahteraan rakyat. Di sana ada keluar usulan untuk dibuatkan prarem. Nah, karena kita tahu sendiri di Bali kan kita unik sekali sebenarnya, kita punya 2 desa. Desa adat dan desa dinas. Menurut saya ini Bali spesial sekali. Dan desa adat itu mempunyai peran yang sangat-sangat penting dalam menjaga tradisi dan budaya dan juga moralitas kita sebagai warga Bali. Nah, prarem ini dan juga di desa adat itu sepertinya yang lebih ditakuti ya ketimbang dinas karena sanksi sosial, sanksi yang bisa dibilang sama beratnya lah. Dan di sana juga dengan adanya prarem untuk melindungi perempuan dan anak, saya harap bisa menjaga anak-anak kita, perempuan-perempuan yang bisa dibilang kaum-kaum yang butuh perlindungan ekstra begitu ya untuk di Bali khususnya, agar hal-hal ini tidak terjadi lagi. Hal-hal ini bisa kita lebih sedikit dan akhirnya bisa kita tidak ada lagi yang namanya budaya sing beling sing nganten gitu. Oke, menarik sebenarnya. Kalau umpamanya ada enggak hambatan psikologi? Ini secara pribadi dia sebagai anggota DPR dalam usia muda, kalau memberikan konseling umpamanya terhadap perkawinan dini atau yang sudah menikah, menurut dia seandainya disuruh menjadi memberikan konseling, beban mental nggak itu karena masih muda dan belum menikah? Nah, kalau saya sebetulnya saya sempat mempelajari sosiologi dan social psychology lumayan mendalam waktu saya kuliah. Jadi saya sangat terbuka sekali dan tentunya
saya tidak akan menjudge. Ini saya juga bukan profesional untuk counseling ya, jadi lebih ke sharing, lebih ke diskusi sesama anak muda, karena yang saya lihat kalau anak muda ngobrol sama anak muda kan lebih terbuka, lebih sebagai teman lah, sebagai teman, dan anak-anak teman-teman pemuda juga akan lebih nyaman. Jadi tidak perlu ke saya juga, bisa terbuka dengan teman sebayanya, bisa terbuka dengan orang tuanya lebih bagus lagi. Kalaupun misalnya diperlukan untuk tenaga profesional yang memang harus psikolog begitu ya, itu lebih bagus lagi karena ya tenaga profesional. Jadi untuk anak-anak muda sama pemuda, setidaknya kita terbuka dengan teman-teman, kita sharing, kita diskusi, dan itu juga setidaknya memberikan kenyamanan dan peaceful mind untuk kita beraktivitas selanjutnya begitu. Berarti gini Kak, mungkin sebagai inisiator, Gia sebagai anggota DPR dari Dapil Gianyar boleh menginisiasi, dan bahkan kalau memungkinkan sebagai tokoh partai, sebagai milik rakyat Gianyar lah katakan, untuk mencari pendampingan, entah itu ahli seksiologi, psikologi, itu kan masih memungkinkan. Ada nggak keinginan untuk mungkin salah satu mempertahankan suara terbesar selama ini di Gianyar ya, seperti ini? Ada nggak keinginan dia untuk seperti itu? Oke, saya akan membantu dengan sebagai inisiator, tetapi saya minta pendampingan dari profesional, entah psikolog atau apa. Seperti itu, bagaimana pendapat Gia? Memungkinkan enggak itu? Memungkinkan sekali, dan sempat terbelit juga dalam pikiran saya, sepertinya perlu juga nih kita sebagai teman, karena saya perwakilan anak muda di pemerintah juga, dan memang pada saat saya turun-turun berdasarkan pengalaman saya banyak turun ke pemuda-pemuda STT begitu ya. Mereka jauh lebih terbuka, mereka jauh lebih curhat, sesi curhat jadinya kalau saya turun begitu. Sesi curhat, sepertinya kalau mengajak tenaga profesional juga akan lebih baik, akan lebih bagus juga. Sempat terbelit di pikiran saya ya. Oke, saya kembali ke Pileg 2024. Dia mendapatkan suara kalau tidak salah 133.868 ya. Iya betul. Suara tertinggi di Bali untuk seorang wanita. Trik apa yang ingin dia sampaikan kepada kaum wanita? Karena kan kita tahu adalah kuota 30%. Iya, 30%. Ya kan? Ini sebenarnya tantangan. Kan tidak semua orang seperti dia. Nah, trik apa yang ingin Gia tularkan kepada para wanita yang ingin berkarir di politik biar bisa mengikuti jejak yang namanya Dia Maharani ini? Waduh, baik. Kalau bisa dibilang, karena untuk perempuan masuk ke dalam dunia politik itu kan sangat jarang, sekali lagi saya sampaikan. Apalagi di Bali, perempuan itu mempunyai peran yang sangat banyak. Jadi kalau saya kutip lagi dari konsepnya Anne Oakley, seorang researcher dari Inggris, dia mengatakan kalau perempuan itu mempunyai dual shift. Shiftnya ada dua, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai orang yang bekerja. Tetapi di Bali kita punya 3, jadi luar biasa sekali. Lagi satu itu adat. Nah ini makanya di Bali berat sekali menjadi perempuan, dan saya selalu bilang perempuan Bali itu sangat-sangat kuat. Mereka adalah perempuan yang luar biasa. Jadi itu yang harus perempuan-perempuan Bali harus ingat terlebih dahulu. Dan oleh karena itu, kalau ada yang bilang perempuan Bali itu lemah, mereka belum paham. Mereka belum paham bahwa perempuan Bali memainkan peran yang harus lebih berat, lebih banyak, dan harus menjaga keharmonisan dari peran-peran tersebut, harus seimbang. Jadi yang saya katakan, untuk masuk ke dalam dunia politik yang bisa dibilang dunia para cowok, dunianya para laki-laki, itu merupakan tantangan yang sangat luar biasa, apalagi di usia yang sangat muda. Dan saya sangat bersyukur sekali karena dukungan daripada masyarakat Gianyar juga yang sangat terbuka, yang sangat terbuka untuk seorang anak muda dan perempuan juga untuk masuk dalam dunia politik. Jadi ini saya tafsirkan juga, mereka ingin sebetulnya mempunyai perwakilan anak muda.
Karena sebelumnya kalau di Gianyar kayak sepertinya belum ada yang anak muda maju ke provinsi begitu. Saya bisa dibilang satu-satunya anak muda yang maju ke provinsi dari Dapil Gianyar. Begitu. Jadi keinginan daripada anak-anak muda, apalagi anak-anak muda waktu itu mendominasi jumlah pemilih pada saat pileg tahun lalu. Jadi keinginan mereka mempunyai teman di pemerintahan, keinginan mereka mempunyai seorang panutan atau yang dimintain pendapat, iya, betul. Informasi ya, seperti itu ya. Betul untuk curhat-curhat. Jadi aspirasi mereka bisa tersalurkan begitu. Jadi untuk saya mungkin tips ataupun pesan kepada perempuan-perempuan Bali itu, pertama jangan lupa kekuatan kita yang sebenarnya, kekuatan perempuan Bali yang sebenarnya, bahwa kita juga seorang yang bisa memainkan banyak sekali peran, yang bisa menjadi ibu rumah tangga, bekerja, dan juga memainkan peran di adat. Itu jangan lupa. Jadi kita tinggal tancap gas, begitu. Iya. Masih dalam konteks perkawinan dini. Dia itu kan alumni hubungan internasional ya? Iya, betul, di Singapura. Dia kuliahnya pun di Singapura. Betul. Dengan kondisi pernikahan dini, tagline sing bleng sing nganten, apa tanggapan dia secara pribadi? Adakah dengan tagline itu membuat rasa ketakutan dia untuk menikah atau seperti apa? Ada nggak dengan tagline kejadian ini? Kan kita harus mengkonversi diri kan? Iya, betul. Membuat sebuah perbandingan. Seperti apa kan? Oh, ini menarik sekali karena sebagai anak muda dan ada tren juga di seluruh di negara-negara maju khususnya ya, seperti Singapura tempat saya belajar, dan juga beberapa negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, China, dan Korea Selatan. Kan itu trennya yang gembor sekarang itu tutupnya sekolah-sekolah karena tidak ada anak yang masuk, dan juga turunnya tingkat pernikahan ataupun kelahiran anak-anak bayi begitu. Kalau saya sendiri, saya tidak ada ketakutan ya sebetulnya, karena yang saya selalu ingat dalam diri saya harus tameng itu tadi, saya harus mempersiapkan diri itu, finansial, kesehatan, dan juga mental. Dalam diri saya sih tidak ada ketakutan karena saat ini saya sedang fokus bekerja, dan suatu hari mungkin kalau saya sempat ada ketemu jodoh begitu ya, saya serahkan ke Tuhan sebetulnya. Oh, berarti berserah kepada Ida Sang Yang Widi. Iya, betul. Tinggal mempersiapkan diri saja. Oke, saya sependapat, persiapan diri untuk kematangan dan untuk hal yang positif pastinya dia ya. Iya. Kita amount-kan sekarang. Kira-kira di angka usia berapa? Wow. Cita-citanya dia. Nah, kan boleh dong. Waduh. Karena Pak Erik tidak melimitkan usianya dia. Gitu, kalau dia sebagai anggota DPR pasti ada limitasinya kan. Nah, seperti apa seorang perempuan Bali yang berkarir di politik di dalam usia muda sudah meraih angka 133.000 dan tingkatannya provinsi, selangkah lagi mungkin RI ya. Aduh. Nah, doa saya ini. Siap. Di usia berapa Gak? Wah, kalau saya tidak ada batas usia ya, seperti gitu. Timnas Uskian itu nggak ada. Gitu ya udah. Ya saya sebetulnya serahkan jalannya kepada Ida Sang Yang Widi saja. Oh gitu. Tugas saya hanya perlu mempersiapkan diri ya. Berarti kan pasti kalau mempersiapkan diri mestinya kan ada limitatif. Saya sekarang usia 22, kematangan saya mungkin seperti ini, mungkin saya di usia ini. Nggak ada? Belum ada? Belum ada ya? Untuk saat ini ya, untuk saat ini. Ya, semoga aja keluar dari ruangan podcast ada waktunya ya. Ada pencerahannya mungkin. Oke. Dia setelah meraih angka yang begitu besar ya dalam perolehan ini, kira-kira ke depan ini kan sudah 5 tahun nantinya menjadi anggota DPR. Trik-trik apa
berdasarkan pengalaman dan proses ini yang akan dia terapkan, apakah masih menggunakan sistem seperti pemilihan kemarin untuk meraih suara, atau ada inovasi-inovasi yang ingin dia terapkan 5 tahun ke depan ini? Atau mungkin saya mau dari provinsi ke RI, atau kan boleh dong punya cita-cita, dan dia bukan tertutup kemungkinan itu. Siap. Seperti apa, Gek? Kalau saya sangat ingin untuk benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang selalu papa saya sebagai mentor juga tanamkan. Karena yang membuat gong untuk saya berani untuk masuk ke dalam dunia politik, yang pertama itu adalah papa saya selalu bilang ini, sekolah yang sebenarnya itu ada di masyarakat. Nah, itu yang benar-benar membuat saya berani untuk berkarir di dunia politik walaupun saya masih sangat muda. Jadi kehadiran di masyarakat itu sangat-sangat penting. Dan saya sangat ingin untuk berada di tengah-tengah mereka, mendengar keluh kesah mereka, yang mungkin balik lagi kalau anak-anak muda pasti untuk sesama anak muda akan lebih terbuka, akan lebih sesi curhat-curhatnya lebih seru begitu ya. Ya, jadi saya itu yang saya tanam dulu di dalam pikiran saya. Dan untuk dengan cara-cara yang menyenangkan, jangan cara-cara yang untuk anak-anak muda kan tidak suka yang serius ya, tidak suka yang terlalu protokoler, itu tidak suka. Jadi kita lebih ke santai-santai, diskusi-diskusi santai. Itu yang ingin saya terapkan, yang saya terus lakukan juga. Dan tentunya saya ingin hadir juga di kampus-kampus seperti itu, memberikan seminar-seminar, pengalaman-pengalaman saya, membagikan pengalaman saya. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang mau masuk ke politik juga. Jadi kita bisa sharing pendapat begitu. Jadi untuk anak-anak muda khususnya yang saya sadar begitu, mereka tidak suka hal-hal yang terlalu protokoler, yang terlalu serius, dan juga dalam jangka waktu yang terlalu lama. Misalkan suatu acara kadang terlalu protokoler, terlalu lama begitu ya. Jadi kayak sampai 2 jam mungkin. Anak-anak muda kan sukanya yang satset. Nah, budaya satset itu kita harus manfaatkan. Kita harus kemas dengan efektif dan efisien gitu. Terus dia kan ini tadi sempat menyinggung asas patrilineal yang mendominasi kehidupan masyarakat Bali. Ini kan masalahnya asas hukum ya. Bagaimana dia menyikapi sebagai seorang perempuan dengan asas superioritas yang dimiliki oleh kaum purusa atau kaum laki-laki? Kira-kira seperti apa sebagai seorang politisi muda menyikapi situasi ini? Kalau tidak salah tadi dia menyebutkan di beberapa negara sudah mulai terdegradasi. Nah, bagaimana pendapat dia untuk di Bali? Baik, kalau di Bali sebuah pulau yang unik, sebuah pulau yang istimewa. Karena kita sangat-sangat menjunjung tinggi adat, tradisi, termasuk budaya purusa perdana yang bisa ditarik sejarahnya begitu. Jadi memang untuk di Bali sendiri ada peran adat yang bermain di sana, yang tidak bisa kita pungkirin, kita harus jaga juga. Tidak boleh dihilangkan begitu saja ya. Sangat-sangat tidak boleh, harus kita lestarikan. Jadi terlepas dari argumen kesetaraan gender dan lain sebagainya, hak-hak seperti misalkan tanah, hak waris dan seperti itu, ini sebuah hal yang kompleks juga. Ini sebuah hal yang perlu kita dalami lebih lanjut lagi, dan mungkin saya sendiri harus belajar lagi, karena itu juga bagian dari sejarah kita. Jadi ini terlepas daripada kesetaraan gender perempuan dan laki-laki, karena ini menyangkut ke eksistensi dari Bali itu sendiri. Eksistensi dari Bali yang harus ada sepanjang zaman, yang harus tetap kita lestarikan budayanya.
Jadi untuk ini mungkin saya tidak bisa berkomentar lebih banyak ya, karena saya harus mendalami juga terlebih supaya tidak salah berbicara begitu, karena ini menyangkut sejarah dan mungkin hukum. Ya, hukum ini masalahnya, betul. Hukum karena ini asas fundamental dan setiap daerah mempunyai kekhususan dan Bali itu kebetulan menganut asas patrilinear. Berarti dia tidak tipikal orang yang tidak ngotot untuk merubah yang fundamental itu ya, tapi lebih berimprovisasi dengan kondisi yang ada kan gitu ya. Betul, karena saya juga betul-betul ingin tetap mengikuti perkembangan yang ada, beradaptasi, tetapi harus menjaga hal-hal fundamental itu, hal-hal yang tidak boleh kita langkahi. Seperti misalkan aturan-aturan seperti konstitusi, begitu kan nggak mungkin kita ubah ya. Iya betul. Oke. Ya dia, ini kita sudah bicara lebih dari 35-40 menit ya. Tidak terasa kita ngobrol ya. Betul. Last question ini, question. Sebelum kita tutup perbincangan kita pada siang hari ini. Di media sosial juga agak menyedihkan bagi kita lihat. Ada perempuan Bali menjajakan diri melalui micet. Apa strategi yang ingin dia sampaikan kepada orang-orang yang seperti itu untuk bisa dikurangi, bahkan kalau bisa dihilangkan? Oke, nah ini juga salah satu dampak daripada perkembangan teknologi pastinya, sampai badan kita pun dijadikan sebuah objek begitu ya. Komoditi jadinya. Komoditi, betul. Jadi ini sekali lagi sangat-sangat menggarisbawahi bahwa nilai dari seorang perempuan tidak lebih hanya sebuah objek, begitu jadinya. Dengan itu yang saya tangkap daripada kehadiran daripada aplikasi-aplikasi seperti micet begitu. Jadi balik lagi, saya ingin teman-teman para pemuda khususnya yang para pemuda-pemudi harus mengingat bahwa mereka itu berdaulat loh. Mereka itu punya kepemimpinan atas diri mereka sendiri. Itu yang saya terus teriakkan juga. Saya terus dengungkan juga bahwa mereka juga berharga. Bahwa mereka itu spesial. Jadi saya ingin mereka pertama sadar akan hal itu. Dan juga hal-hal yang seperti micet itu kan prostitusi ya, bisa dibilang. Prostitusi jangka panjangnya seperti apa, dan itu sebetulnya juga dilarang, itu juga ilegal. Jadi konsekuensinya mereka harus tahu betul, mereka harus diberi pendampingan juga seperti counseling, dan mereka menurut saya harus mempunyai teman pendamping, setidaknya teman untuk diajak diskusi bercerita ya. Betul. Jadi sebetulnya menurut saya mereka sudah terlanjur masuk ke sana dan tidak ada seseorang yang menarik mereka kembali ke jalan yang benar. Iya, betul. Berarti di sini dia ingin menyampaikan bahwa perempuan itu atau wanita itu mempunyai value yang cukup tinggi untuk mempunyai independensi untuk mengatur dirinya sendiri ya. Betul, kita sebagai perempuan sebetulnya mempunyai potensi yang sama seperti laki-laki. Kita hanya perlu diberikan kesempatan. Kita perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkan diri kita yang sebenarnya, karena saya ingin memperkenalkan juga salah satu konsep ada yang namanya glass ceiling. Jadi apa itu glass ceiling? Contoh misalkan kita di suatu perusahaan bekerja, ada laki-laki ada perempuan. Nah, dengan anggapan kita bekerja kan untuk beberapa tahun ke depan naik pangkat, naik jabatan, dengan naik gaji juga pastinya. Tapi pada faktanya kan masih banyak di jabatan yang sama pun perempuan masih lebih rendah dibandingkan yang laki-laki. Dan juga bahkan yang naik pangkat itu malah laki-laki aja, perempuannya malah tetap di sana posisinya. Jadi yang dimaksud dengan glass ceiling ini adalah, gelas itu kan transparan ya seperti ini. Ceiling itu kan seperti atap plafon. Jadi kalau kita lihat ke atas, itu sepertinya kita bisa lihat ke atas, bisa lihat awan dan lain sebagainya. Itu adalah mimpi kita, mimpi seorang perempuan. Oh, kita juga bisa loh naik pangkat. Tetapi pada faktanya kita kejeduk karena atap, kan kita kejeduk jadinya. Kita nggak bisa naik. Itulah yang fakta yang terjadi di lapangan, adanya glass ceiling.
itu yang saya ingin katakan juga. Kalau kita diberi kesempatan, kita berikan potensi kesempatan yang sama, kita juga bisa terbang, kita juga bisa sama kuatnya dengan laki-laki. Potensi kita sama sebetulnya. Luar biasa dia ini cocok sudah menjadi panutan wanita di Gianyar sebagai suara terbesar. Semoga ini benar-benar pertemuan hari ini didengar oleh kaum muda Bali secara umum, mungkin Indonesia secara lebih luas ya. Siap. Sehingga dia menjadi salah satu suri tauladan untuk menjadi yang terbaik ya. Dan tidak berhenti hanya di sini. Sebagai host, saya juga mendoakan karier dia lebih baik dan lebih baik, bahkan menjadi pemimpin wanita mungkin nanti sampai Bali ya. Tapi karena waktu pula yang harus memisahkan kita dia pada hari ini. Semoga di kesempatan yang lain ada kesempatan yang lebih. Kami dari redaksi Case Close mungkin ingin mengundang lebih lanjut. Siap. Namun pada hari ini kita akhiri dan saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.